Halo, bertemu lagi di dalam channel Memulisun. Hari ini channel Memulisun akan mengupas satu topik berkaitan dengan penyakit bisul. Ramai penonton-penonton di luar sana bertanya-tanya sebenarnya apa itu penyakit bisul kan? Sebab penyakit bisul ini sebenarnya ada yang sudah familiar, ada lagi yang masih tidak familiar lah berkaitan dengan penyakit bisul. Jadi hari ini Memulisun akan mengupas serba sedikit berkaitan penyakit bisul supaya lagi ramai yang paham apa itu penyakit bisul, mengapa penyakit bisul itu terjadi, dan apakah kesan-kesan sama ada ia bahaya ataupun tidak, ataupun rawatan apa yang sepatutnya dilakukan untuk mengobati penyakit bisul. Oke, sebelum kita teruskan kepada apa itu penyakit bisul, jika video ini bermanfaat kepada Anda, mohon untuk share, like, dan komen. Oke, mari kita mengupas apa itu penyakit bisul. Penyakit bisul ini terjadi disebabkan oleh jangkitan bakteria. Ya, bakteria ya. Dia bukan disebabkan oleh virus, tapi disebabkan oleh bakteria yang menjangkiti folikel rambut yang ada di badan manusia. Contohnya kan di tangan, di badan, di kaki, di muka, ataupun di kepala. Ini adalah contoh-contoh bahagian yang selalunya akan dijangkiti oleh bakteria yang menyebabkan menyebabkan penyakit bisul. Pada tahap awal muncul bintik kecil yang berwarna merah, di mana kawasan yang dijangkiti itulah. Lepas itu yang kedua akan muncul ruam berwarna merah di sekeliling kawasan bintik berwarna merah tersebut. Dan yang ketiga akan muncul benjolan pada kawasan berwarna merah. Lepas itu yang keempat, tanda yang keempat ialah kalau kita sentuh kawasan yang berwarna merah, di mana jangkiti oleh bisul itu kan, kita akan terasa panas di kawasan tersebut. Bila kita sentuh, memang kawasan itu terasa panas. Oke, sebenarnya bisul ini tidak mengira kategori ya, sama ada daripada bayi, kanak-kanak, maupun dewasa, semua boleh dijangkiti oleh penyakit bisul. Sebab bakteria ini menyerang semua kategori yang saya sebutkan tadi. Dia tidak kiralah bayi yang baru lahir, ataupun yang sudah berumur 3-4 tahun, ataupun yang sudah berumur sehingga 60-70 tahun. Kalau dijangkiti oleh bakteria yang menyebabkan penyakit bisul, ada kemungkinan semua boleh mendapat penyakit bisul. Oke, rawatan kepada penyakit bisul ini sebenarnya dibagikan kepada dua tahap. Tahap yang pertama itu tahap yang tidak kritikal, dan tahap yang kedua ialah tahap yang kritikal. Oke, yang pertama itu tahap yang tidak kritikal. Maksud tahap awal yang saya maksudkan di sini ialah penyakit bisul ini masih boleh diobati oleh obat antibiotik yang kita boleh dapatkan daripada hospital-hospital ataupun farmasi-farmasi. Mari saya ceritakan pula rawatan bagi yang sudah kritikal. Bagi yang sudah kritikal, rawatan yang akan dibuat oleh dokter ialah melakukan pembedahan. Kenapa pembedahan? Karena bisul tersebut tidak boleh dirawat menggunakan antibiotik. Antibiotik tersebut tidak mampu untuk merawat bisul tersebut. Jadi pilihan yang ada ialah dokter akan melakukan pembedahan untuk mengeluarkan nanah daripada bisul tersebut. Dengan cara itu barulah penyakit bisul itu dapat disembuhkan. Saya akan menceritakan satu pengalaman. Ini pengalaman daripada anak saya sendirilah.
yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu, di mana anak saya ini pada waktu itu berumur 8 bulan, dan saya juga tidak menyangka bahwa anak saya ini akan terkena jangkitan bakteria yang menyebabkan penyakit bisul. Bayangkan, anak saya ini baru berumur 8 bulan, masih bayi lagi, dan dijangkiti oleh penyakit bisul. Jadi, di sini saya akan berkongsi serba sedikit tentang pengalaman kami menghadapi penyakit bisul yang telah menjangkiti anak kami. Oke, anak kami dijangkiti oleh penyakit bisul, dan tanda-tanda jangkitan bisul seperti yang saya sebutkan di awal perkongsian saya itu, seperti ada bintik kecil berwarna merah, lepas itu ada ruam berwarna merah, lepas itu kalau kita sentuh tangan kita akan terasa panas, dan ada benjolan yang akan muncul di kaki anak saya itulah. Jadi pada mulanya saya melakukan pengobatan secara tradisional. Saya mengambil bunga raya, kemudian saya hancurkan bunga raya tersebut dan letakkan di atas kaki anak saya, supaya dengan harapan bahwa mata daripada bisul itu, sebab bisul ini mempunyai mata tahu. Jadi kalau kita letakkan sesuatu ubat ataupun kain yang kita celupkan di air panas dan letakkan di atas bisul, bisul ini akan mengeluarkan mata, dan mata tersebut lama-kelamaan akan pecah dan menyebabkan nanah di dalam bisul itu akan keluar. Dan apabila dia sudah keluar, bisul ini perlahan-lahan akan sembuh. Jadi itulah saya punya harapan pada mulanya. Tetapi setelah beberapa hari saya menggunakan obat tradisional tersebut, menggunakan bunga raya, tiada perubahan ataupun simptom kaki anak saya itu akan sembuh. Jadi dipendekkan cerita, dokter mengesahkan anak saya ini tidak dapat disembuhkan dengan menggunakan antibiotik. Jadi jalan yang sebaiknya ialah menggunakan pembedahan. Dokter memberitahu kami bahwa anak saya itu bernasib baik karena kami telah mendapatkan rawatan lebih awal di hospital. Kalau kami lewat dalam beberapa hari, kaki anak kami mungkin akan dijangkiti. Maksud saya di sini, bisul itu akan merebak ke tulang anak saya. Jadi bila dia merebak ke tulang, itu akan membahayakan anak saya, sebab ia akan memasuki ke saluran darah, dan apabila memasuki ke saluran darah, bakteria ini yang menyebabkan bisul akan menyerang organ-organ penting di dalam tubuh anak saya. Tetapi syukur, dengan pembedahan itu, akhirnya anak saya ini sembuh daripada penyakit bisul. Oleh itu, adalah penting bagi ibu bapak untuk dapat mengenal pasti lebih awal simptom-simptom yang ditimbulkan oleh penyakit bisul ini, supaya dapat memberikan rawatan kepada anak-anak, supaya dapat dicegah dengan lebih awal. Oke, sekian saja perkongsian daripada channel Momulisun. Untuk itu, sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang, di mana di channel Momulisun. Itulah itu.